Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat yang fardu ain hukumnya kepada kita yang akil baligh. Bagaimana beriman dengan malaikat itu? Sebagian cara beriman dengan malaikat itu, contohnya kita mengimani malaikat atid yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal buruk seorang hamba. Seseorang yang beriman dengan malaikat atid maka akan menimbulkan buah kebaikan pada dirinya. Apa kebaikannya? Ia meninggalkan segala dosa-dosa dan ia meninggalkan daripada mengerjakan maksiat kepada Allah, baik yang zahir pada anggota yang zahir seperti mata, telinga, dan lidah. Orang yang beriman kepada malaikat atid maka ia menjaga lidahnya daripada berdusta, menjaga lidahnya daripada menfitnah, menjaga lidahnya daripada menipu. Nah, ini adalah buah daripada beriman kepada malaikat atid. Dan lagi hasil daripada beriman kepada malaikat atid itu adalah bahwa ia taubat daripada maksiat yang batin yang di dalam hati, seperti ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Dan ia pun taubat daripada suuzon kepada orang lain. Ini adalah hasil daripada iman kepada malaikat atid itu tadi. Dan contoh lagi, seseorang yang beriman kepada malaikat Israel yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa bagi yang bernyawa. Seseorang yang mengimani malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa, maka akan menimbulkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, seperti ia taubat daripada maksiat zahir dan batin. Karena apa? Karena ia ingat akan kematian. Dan demikian juga orang yang beriman kepada malaikat Israel itu akan menimbulkan kebaikan. Apa kebaikannya? Akan timbul keinginan untuk mengqadai sembahyang yang ditinggalnya, dan timbul keinginan untuk mengqadai puasa yang ditinggalkannya. Kenapa? Sebab karena ia mengetahui ia akan mati. Dan demikian juga buah beriman kepada malaikat Israel itu apa? Yaitu menimbulkan himmah ibadah, menimbulkan semangat di dalam beribadah. Kenapa? Sebab karena ia ingat akan mati, karena tugas malaikat Israel itu adalah mencabut nyawa. Nah, itu adalah sebagian daripada buah iman kepada malaikat Israel itu tadi. Contoh lagi, seseorang yang beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan pada dirinya, akan menghasilkan buah iman yang baik. Apa itu? Yaitu ia akan mempersiapkan jawaban-jawaban pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, sebab tugas malaikat Munkar dan Nakir itu adalah menanyai orang yang di dalam kubur. Apa kebaikan-kebaikan yang didapat dengan berkat beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir itu? Ia akan lebih mengilmui atau mengkaji ilmu tauhid, mengkaji sifat 20 supaya mendapatkan i'tikad dan keyakinan yang benar, karena ia mengetahui bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur itu adalah tentang ketauhidan. Maka jawabannya dipersiapkannya sewaktu ia hidup di dunia. Apalagi kebaikan daripada beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir itu? Lidahnya akan selalu mengatakan la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah serta menghadirkan maknanya, karena ia mengetahui bahwa pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu tentang tauhid, dan ia mengetahui jawabannya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tadi. Dan termasuk daripada buah beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir itu apa? Melahirkan kebenaran-kebenaran. Dia tidak mengerjakan suatu ibadat terkecuali ibadat itu benar. Dia teliti dulu apakah ibadahnya itu sah atau batal, apakah sudah syaratnya memenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak beriktikad dengan satu iktikad kecuali dengan iktikad yang benar, dan tidak bertauhid dengan satu tauhid terkecuali dengan tauhid yang benar. Nah, ini adalah sebagian daripada keterangan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.